I'm with you. Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di bawah danau, di tempat sekitar 150 km di bawah tanah. Di dalam Mirage, Sue Ying saat ini melihat sekeliling dengan bingung. Di mana harta karunnya? Di mana Ancestor Black? Queen menempatkan mereka. Sue Ying bingung ketika dia benar-benar memindai sekelilingnya. Daerah yang dicakup oleh Mirage adalah 500 km penuh di sekelilingnya, dan, sesuai dengan petunjuk yang ditentukan pada peta, harta itu seharusnya berada di lokasi saat ini. Bahkan jika dia membuat kesalahan, Itu tidak akan melebihi 500 meter. Kenapa mereka tidak ada di sini? Mirage mencerminkan realitas, jadi harta di dalam realitas juga harus muncul di dalam Mirage. mengapa aku tidak dapat menemukannya? Kecuali dalam puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, apakah harta telah ditemukan oleh transenden asli? Sue Ying menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya ada kebetulan seperti itu. Dunia transenden yang besar ini benar-benar luar biasa, dan tempat ini terletak jauh di bawah tanah. Tikus hitam itu sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan transenden asli, yang dapat menemukan harta ini kecuali mereka melihatnya dengan mata T3L4-4 nanogram. Menemukan harta karun secara tidak sengaja di dunia transenden yang sedemikian besar nyaris mustahil. Selain itu, ada sangat sedikit transenden asli di sekitar. Jika mereka berhasil menemukan lokasi ini, Maka mereka benar-benar beruntung. bagaimanapun, aku tidak bisa melihatnya. Sue Ying mengerutkan kening sambil terus mengamati dengan seksama. Dia sangat percaya diri pada Mirage. Apapun yang ada dalam kenyataan akan tercermin dalam Mirage. Kecuali kalau Sue Ting tiba-tiba mempertimbangkan kemungkinan ketika ekspresinya berubah. Tikus hitam sebelumnya menyebutkan bahwa satu-satunya metode untuk menemukan harta ini adalah dengan melihatnya dengan mata. Apakah itu juga menyiratkan bahwa Mirage juga tidak dapat menunjukkan harta ini? bahwa Itu seharusnya tidak terlalu masuk akal. Realitas dan Mirage seperti dua sisi dari koin yang sama. Refleksi realitas melalui Mirage adalah salah satu bentuk hukum dasar alam. Untuk harta karun yang terletak dalam kenyataan tidak tercermin dalam Mirage, yang akan menandakan kegagalan hukum-hukum mendasar di dunia. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bahkan bagi dewa yang tangguh dan kuat yang mampu mengisolasi dua dunia dari satu sama lain. Untuk mencegah Mirage mencerminkan realitas, itu adalah tugas yang sangat sulit. Sue Ying berpikir bahwa kata-kata sebelumnya dari tikus hitam mengenai fakta bahwa harta hanya dapat dilihat dengan mata T3L4-4 nanogram hanya mengacu pada teknik observasi yang umum. Refleksi realitas di Mirage adalah hukum dunia, dan seharusnya tidak disertakan dengan teknik-teknik ini. Bagaimana bisa Mirage tidak mencerminkan kenyataan? bagaimana, Sue Ying bergumam di dalam hatinya. meskipun dia tidak berani percaya, Sosoknya masih terdistorsi keluar dari Mirage dan ke dunia nyata. harta karun ini seharusnya telah ditemukan dan dibawa pergi oleh transenden asli. Atau mereka tidak dapat tercermin oleh Mirage. Sue Ying menggelengkan kepalanya. Dia terus bergerak di dalam tanah, meminjam True Meaning of Star untuk bergabung dengannya dan membiarkan True Meaning-nya dengan mudah melintasinya. Dia dengan hati-hati melihat dengan mata T3L4-4 nanogram di setiap tepi dan sudut batu dan tanah di sekitarnya. Itu adalah tugas yang benar-benar lambat dan sulit. Berapa banyak waktu yang dia perlukan jika dia harus menggunakan mata telanjangnya untuk mencari harta karun dalam radius 500 meter. Hong. Sue Ying memutuskan untuk hanya menggunakan energi dunia untuk membombardir batu dan tanah di sekitarnya sambil juga menggunakannya untuk menyegel sekitar 5 km di sekitarnya, menghentikan gelombang suara apapun agar tidak meledak. Dia telah melakukannya untuk mencegah orang transenden asli lainnya tidak disiagakan. Batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya sedang Diremas secara ceroboh oleh kekuatan yang tak terlihat, kadang-kadang menjadi roti pipih, di waktu lain menjadi bola. Akhirnya, dia menemukan karung yang tampaknya biasa. Apa? Sue Ying dengan bingung menatap karung ini.
Panjangnya sekitar 1 meter, dan terlihat sangat biasa. Mulutnya Diikat melingkar. Jika seorang fana terjadi pada karung ini, mereka tidak akan terpana melihatnya, dan jika seorang demigod melihatnya, mereka hanya akan berpikir itu adalah harta karun khusus. The Mirage sebenarnya gagal untuk mencerminkannya. Sue Ying memandangi karung yang tampaknya biasa ini karena tidak percaya. Refleksi realitas di Mirage adalah salah satu hukum dunia yang paling mendasar. Tetapi hukum ini sebenarnya gagal karena karung ini. Sue Ying benar-benar tidak percaya. makna sejati dari Ekstremitas, makna sejati dari lubang hitam, makna sejati dari langit yang membelah, makna sejati dari kekacauan. Semua ini adalah makna sejati tingkat 1 yang mewakili bagian terpenting dari hukum dunia. Adapun makna sejati ruang, makna sejati pemusnahan, makna sejati Mirage. mereka sama kuatnya kelas 2 makna sejati dan bisa mewakili bagian dari hukum mendasar dunia. Apa yang merupakan bagian dari surga dan bumi tanpa makna ruang sejati? Tanpa hukum Mirage, tanpa hukum pemusnahan, tanpa hukum-hukum ini, bagian langit dan bumi itu tidak akan lengkap. Undang-undang dasar ini tidak dapat dengan mudah ditimpa. Orang bisa bergantung pada kekuatan tempur mereka untuk mengisolasi mereka secara paksa. Misalnya, menekan kantong ruang, membelah kantong ruang, menyegel dunia. Hal-hal ini bisa Dimulai secara langsung. Adapun karung ini, sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat Mirage tidak dapat mencerminkannya. Itu bukan hanya kekuatan, itu sebenarnya menyebabkan hukum gagal total. Dari mana karung ini berasal? Sue Ying segera terbang, meraihnya, dan mencoba membukanya, hanya untuk menemukan segel tinta hitam mengambang-mengambang membentuk kekuatan yang tak terlihat yang mencegahnya melakukannya. Sesaat kemudian, Sue Ying ingat. Oh itu benar, ada kuncinya. Sebelumnya, tikus hitam itu juga memberinya kunci, jimat tinta hitam segi 8. Ayo. Dengan pikiran, Sue Ying mendorong karung itu dalam harta karun penyimpanannya, mendapatkan perasaan aneh setelahnya. Sebagai pemilik harta penyimpanan, dia bisa merasakan item tambahan di dalamnya, namun tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa melihat karung itu. Sangat misterius. beberapa hukum gagal karenanya. Hua. Bergerak Melalui Mirage, Sue Ying segera memulai perjalanannya kembali. pada perjalanan ke dunia transenden utama ini, ia takut bahwa para Demigod asli mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang alam, yang memungkinkan mereka untuk menyerang Sue Ying bahkan di dalam Mirage. Karena itu, dia hanya mengirim Ki Avatar, secara alami meninggalkan harta yang paling penting, kuncinya. Selama dia tidak membawa kunci, meskipun Ki Avatarnya mati, itu tidak akan berarti banyak. Prajurit dewa imajiner masih bisa membawanya kembali. Jika kunci dan harta karun jatuh ke tangan transenden asli, konsekuensinya akan mengerikan. Sebuah pintu setinggi 100 meter muncul di dinding yang berkilauan dan tembus cahaya dari aula istana angin hitam Dewa Langit. Weng! Sue Ying berjubah merah bergegas melewati pintu ini, memasuki aula besar bawah tanah. Dia terus berjalan di Mirage sebelum mencapai ruang budidaya tertutup di dalam istana. Di dalam ruangan ini ada sosok lain, Sue Ying berjubah hitam. Lebih tepatnya, itu adalah tubuh aslinya. Sue Ying berjubah hitam menempatkan kunci jimat hijau gelap di dalam aula dan kemudian segera meninggalkan dalam Mirage. Mengapa tubuh yang sebenarnya pergi? Mengapa dia Berniat untuk membuka karung di dalam ruang rahasia yang disegel dari istana Dewa Angin Hitam. Justru karena dia Khawatir. Setelah menemukan fakta bahwa karung ini dapat mencegah hukum, refleksi realitas di Mirage bekerja, Sue Ying tidak merasa nyaman. Kemampuan ini melampaui kemampuannya saat ini. menurut pengetahuannya, bahkan tidak banyak dewa bisa mencapai tahap ini. Ini, dikombinasikan dengan fakta bahwa leluhur Black Queen telah menciptakan keberadaan yang menakutkan sebelum kematiannya, menyebabkan Sue Ying berhati-hati dengan karung ini. Apa yang akan terjadi? Jadi setelah membukanya, The Black Queen Deity Palace dipenuhi dengan berbagai arai yang berat yang mampu menekan banyak skenario yang mungkin. Dengan menggunakan Ki Avatarnya untuk menangani ini, dia bisa memastikan bahwa meskipun itu mati, dia bisa pulih dalam 2 hingga 3 tahun. Tetapi dalam kasus tubuh sejatinya, hidupnya akan berakhir di tempat. Mari kita mulai.
Aku ingin melihat apa yang sebenarnya menyembunyikan leluhur angin hitam di karung ini. Sue Ying berjubah merah mengeluarkan item aneh dengan pikiran. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, Dia masih bisa memaksanya keluar dari harta karun penyimpanannya. Pak. Karung itu Jatuh ke lantai ruang budidaya yang tertutup ini. Dia kemudian mengambil kunci jimat hitam tinta segi 8 dan berjalan ke sisi karung. Ketika dia semakin dekat dengan itu, segel hitam tinta muncul di permukaan karung. Weng, segel hitam tinta mulai bersinar dengan cara yang sama. Keduanya memantulkan cahaya satu sama lain, menyebabkan jimat terbang keluar dan melapisi segel di atas karung. Tanpa tanda-tanda perubahan, segel hitam tinta di karung menghilang sepenuhnya, dan kunci jimat pecah berkeping-keping. Baiklah, saatnya membukanya. Sue Ying gugup. Dia berjalan menuju sisi depan karung dan dengan hati-hati membukanya. membuka karung. Sue Ying mengintip ke dalamnya. Hanya ada 2 artikel di dalamnya, gelang emas gelap dan bola kristal. Gelang emas gelap masih samar-samar bersinar, menunjukkan keunikannya. Di sisi lain, bola kristal itu terlihat sangat biasa. Tidak lagi. Setelah meletakkan kedua artikel itu ke tanah, dia melihat ke dalam karung dengan hati-hati. Itu kosong. Weng. Tiba-tiba, di tanah, sebuah cahaya muncul di bola kristal. Itu membuat Sue Ying menoleh ke arahnya karena terkejut. Ada 2 sosok di atas bola kristal yang bercahaya itu, satu adalah lelaki tua dengan rambut hitam panjang dan kedinginan tirani di matanya. Aku angin hitam, pria tua dengan rambut hitam panjang itu berkata dengan dingin. Leluhur angin hitam. Sue Ying secara mental tersentak. Dia tahu bahwa ini adalah proyeksi yang tertinggal di bola kristal. Leluhur Black Queen sudah lama meninggal. Melihat proyeksinya, Angin hitam leluhur ini harus menjadi orang yang benar-benar sombong dan kejam. Siapa yang mengira bahwa demigod terkuat dalam 1 juta tahun terakhir akan memiliki sikap seperti itu? Leluhur Black Queen tidak memiliki lawan pada saat itu. Demi menjadi dewa, dia bahkan telah melakukan sesuatu yang sangat gila, menyebabkan kekuatan tempurnya meningkat lebih banyak lagi. Dengan demikian, kekuatan tempur leluhur angin hitam ini mencapai tahap yang benar-benar menakutkan. Selain menjadi orang yang melampaui demigod di zamannya, ia juga dikenal sebagai demigod terkuat dalam jutaan tahun terakhir. Agar kamu menerima pesan ini yang ditinggalkan oleh aku kira kekuatan tempur kamu harus cukup dekat dengan aku. Orang tua dengan rambut hitam panjang berkata, kamu harus menjadi yang terkuat di era Xia Clan saat ini. Sue Ying bergumam pada dirinya sendiri. cukup dekat. Dia masih jauh. Jika dia berhadapan langsung dengan para prajurit dewa, dia tidak bisa mengalahkan 5 bayangan atau tikus hitam, juga tidak bisa menghancurkan arai menakutkan di belakang mereka. Dia berhasil hanya dengan berjalan di Mirage. Menjadi demigod terkuat di era ini, kamu harus memiliki kekuatan untuk mengambil tanggung jawab untuk klan Xia. Leluhur Black Queen dengan dingin berkata, aku tidak meminta kamu untuk pergi ke sana sekarang, bagaimanapun, sehingga kamu bisa menunggu sampai akhir umur kamu sebelum mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab. Sue Ying bingung. Kamu mungkin benar-benar bingung sekarang dan tidak mengerti apa yang aku katakan. Leluhur Black Queen melanjutkan, dan mungkin Istana Infernal kepala istana era ini mungkin sudah memberi tahu kamu rahasia ini. Namun demikian, Aku akan menjelaskan. Sue Ying mendengarkan dengan seksama. Leluhur Black Queen terlibat dalam banyak rahasia, yang tidak ingin dibicarakan oleh kepala istana. Dunia ada sementara dipenuhi dengan banyak yang tidak diketahui. mata leluhur Black Queen memperoleh warna yang aneh, tampaknya menyebutkan sesuatu yang tidak relevan. Begitu dunia terbentuk, kehidupan mulai meningkat secara bertahap jumlahnya. Ini adalah skenario yang sangat biasa. menurut hukum biasa, Setelah bertahun-tahun tanpa akhir, dunia akan berangsur-angsur memburuk seiring bertambahnya usia sebelum benar-benar hancur, yang menyebabkan pemusnahan besar. Klan Xia kita, transenden asli, dan klan binatang semua akan binasa karena ini. Setelah pemusnahan besar, dunia klan Xia akan sekali lagi menghasilkan dunia fana baru, dan kehidupan akan mulai berlipat ganda lagi. mungkin mereka akan memiliki ras Manusia. Mereka bahkan mungkin tidak menjadi bagian dari klan Xia kita lagi. Namun, Dunia yang memburuk karena usia dan runtuh akan berarti akhir dari sebuah siklus.
Leluhur Black Queen berkata, kadang-kadang, sebuah dunia bahkan mungkin hancur dan pecah sebelum waktunya karena alasan lain. Sue Ying mengangguk. Itu benar. Itu seperti dunia transenden kecil dan utama. Asal mereka berasal dari origin stone. Jadi, jika terlalu banyak batu yang digali, dunia transenden akan hancur sebelum waktunya. Dengan logika yang sama, semakin stabil dan sempurna dunia fana, semakin besar kemungkinan ia akan hancur sebelum waktunya. Namun, jika dunia fana sangat stabil, keinginannya untuk hancur secara prematur dan binasa juga akan sangat sulit. Dunia fana sangat stabil. Dalam keadaan normal, itu akan dapat pulih dari cedera. Leluhur Black Queen mengerutkan kening. Selama kalender Hou Timur, tahun 56.005, sesuatu yang bisa menyebabkan pemusnahan besar dunia klan Xia kita terjadi. Kalender Hou Timur tahun 56.006. Hati Sue Ying segera melakukan pengurangan. Ini harus menjadi sesuatu yang terjadi lebih dari 1,1 juta tahun yang lalu selama era Kaisar Besar Ishou, salah satu leluhur klan Xia yang telah menjadi dewa. Sesuatu yang bisa menyebabkan dunia fana hancur. Apa yang sebenarnya terjadi 1,1 juta tahun yang lalu? Itu terjadi pada siang hari, sekitar tengah hari. Itu adalah hari yang tampaknya biasa. Tiba-tiba, cahaya merah menyala jatuh dari langit. Cahaya merah menyala ini menembus seluruh penghalang dunia material, menembus semua membran yang menghalangi jalannya sebelum memasuki dunia Xia klan kami. Leluhur Black Queen berkata, jatuhnya mengakibatkan sekitar 5.000 km berubah menjadi reruntuhan. Semua kehidupan dimusnahkan, sehingga bahkan dua transenden dari klan Xia kami mati. Salah satunya adalah demigod. Hati Sue Ying bergetar ketika mendengar ini. Kekuatan kejatuhannya saja telah menciptakan gelombang kejut yang meliputi 5.000 km. Jika demigod sengaja meniru ini, serangannya mungkin hanya mencakup 500 km. Namun, selama pertempuran normal, mereka akan mencoba memusatkan kekuatan mereka dan tidak membiarkannya menyebar sepenuhnya. Dengan demikian, gelombang kejut pertempuran mereka tidak akan terlalu besar. Biasanya, dengan gerakan oleh demigod klan Xia, gelombang kejut yang mencapai 5 km jauhnya adalah sesuatu yang biasa. Semakin jauh transmisi daya, semakin sulit akan didapat. Hanya kejatuhan sederhana telah menciptakan gelombang kejut yang mempengaruhi area seluas 5.000 km. Itu bahkan lebih menakutkan daripada dewa. Ini bukan masalah besar. Leluhur Black Queen menambahkan, setelah itu jatuh, sekelompok orang luar datang ke dunia. Dan ada banyak tim reinkarnator kuil temporal yang mengikuti itu. Menurut apa yang aku tahu, orang luar dan reinkarnator kuil temporal ini benar-benar elit demigod puncak. Sebagian besar memiliki kekuatan tempur yang mirip dengan milikku, dengan beberapa bahkan lebih kuat daripada aku. Ekspresi Sue Ying berubah. Lebih kuat dari Ancestor Black Queen. Dan orang luar ini. Orang harus tahu bahwa dunia fana benar-benar stabil, dan tidak ada makhluk hidup dari dunia luar yang bisa masuk dengan mudah. Seperti bagaimana Dark Abyss dapat membentuk lorong sesekali untuk iblis yang akan datang, mereka dibentuk tanpa aturan. Agar orang luar bisa masuk, kebanyakan dari mereka biasanya akan menggunakan metode ini, mengundang kuil temporal dan mengirim mereka langsung ke dunia fana. Mengirim harta dan mengirim orang adalah dua hal yang berbeda. Harganya sangat berbeda. Cahaya merah menyala yang berapi-api itu dapat menyebabkan begitu banyak ahli mengejarnya. Kamu harus menebaknya sekarang. Betul, itu adalah cahaya merah menyala. Leluhur Black Queen berkata, dunia dewa dan jurang kegelapan semuanya telah mengirim beberapa bawahan demigod ke sana. Bahkan reinkarnator dari kuil temporal pun datang. Mereka semua datang demi cahaya merah menyala itu. Mereka datang batch demi batch, menyebabkan banyak yang mati karena pertempuran. Mereka yang selamat sangat sedikit, bahkan tidak ada 1 dari 10 yang selamat. Xia klan aku telah menyaksikan ini di samping dengan ketakutan. Hanya 2 demigod yang pergi untuk menyelidiki, namun mereka tidak pernah kembali. Selama periode itu, Xia klan aku telah menjadi kolam ikan di mana bencana datang, sangat menderita. Tapi kami tidak punya pilihan. Para demigods itu dikirim oleh negara adik kuasa dari dunia dewa dan abis gelap dan yang terkuat di antara para demigod puncak.
Karena terlalu banyak dari mereka telah mati dengan harga mengirim mereka ke dunia ini. Ini menjadi terlalu besar, semakin sedikit yang memutuskan untuk datang seiring berjalannya waktu. Leluhur Blackwing berkata, tapi setiap puluhan ribu tahun, masih akan ada batch orang luar masuk. Pertama, mereka yang selamat akan dapat membawa beberapa harta kembali. Kedua, kekuatan super dunia dewa dan abis gelap memiliki keinginan besar untuk mendapatkan harta yang jatuh itu. Harta karun yang Jatuh ini adalah puncak gunung. Leluhur Blackwing berkata, menurut interaksi yang kami lakukan dengan orang-orang luar ini dan para reinkarnator kuil temporal, puncak gunung ini bernama Gunung Batu Merah. Ini juga yang mungkin memicu kehancuran besar dunia fana kita. Di bawah danau. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.